A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Azizah dengan NIM 211221096 dari kelas BKI 7B. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tradisi malam tirakatan 17 Agustus sebagai upaya melestarikan budaya. Tradisi ini dilakukan setiap 1 tahun sekali secara rutin, yaitu pada malam hari pada tanggal 16 Agustus. Nah, biasanya di desa saya sendiri, yaitu Tawangrejo, Pakutan Manyaran, Wonogiri, dilakukan per RT. Jadi setiap RT mengadakan acara yang berbeda-beda. Tradisi malam tirakatan ini dilakukan dalam rangka untuk merayakan, mengenang, dan sebagai ucapan rasa syukur atas kemerdekaan Indonesia. Tradisi malam tirakatan ini memiliki beberapa makna dan tujuan di dalamnya. Nah, salah satunya adalah memperingati Hari Kemerdekaan. Tradisi tirakatan ini itu dapat digunakan untuk mengenang atau memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Adapun tujuan dan makna selanjutnya adalah menghargai perjuangan pahlawan. Malam tirakatan ini merupakan momentum untuk menghormati dan merenungkan jasa-jasa para pahlawan yang sudah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, dengan kita mengikuti tradisi ini, kita dapat menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Kemudian yang sudah disebutkan tadi di awal bahwasanya dalam tradisi ini juga menambahkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemerdekaan yang sudah kita rasakan sampai sekarang. Dan yang paling penting tentunya dengan adanya tradisi tirakatan ini dapat mempererat tali persaudaraan antar tetangga. Nah, kemudian ada beberapa susunan acara yang biasa dilakukan dalam tradisi ini. Untuk yang pertama ada pembukaan. Nah, di sini biasanya dimulai dengan salam, kemudian ucapan puji syukur, dan dilanjutkan dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama untuk memulai acara. Dan yang selanjutnya biasanya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan menyanyikan salah satu lagu kebangsaan. Biasanya misalkan Garuda Pancasila. Nah, ini dinyanyikan oleh paduan suara yang diikuti oleh anak-anak. Kemudian seluruh peserta yang mengikuti tradisi tersebut juga berdiri dan ikut. Berikut sedikit cuplikan pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya. Aku berdiri jadi pandu ibuku, Indonesia kebangsaanku. Baik, untuk susunan acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh salah satu anak yang ada di RT tersebut. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua RT. Nah, untuk sambutan Ketua RT dapat disaksikan cuplikannya sebagai berikut. Setelah sambutan dari Ketua RT, ada laporan keuangan yang disampaikan oleh bendahara dalam susunan organisasi pada RT kami. Nah, ini biasanya membahas mengenai pemasukan dan pengeluaran selama 1 tahun ke belakang dan juga pemasukan dan pengeluaran dalam rangka acara tirakatan ini. Untuk acara yang selanjutnya adalah pentas seni yang ditampilkan atau dipentaskan oleh anak-anak yang ada di RT kami. Nah, mereka sudah berlatih selama 1 bulan sebelumnya dengan sangat antusias tentunya agar mereka dapat menampilkan yang terbaik dalam pentas seni malam tirakatan tersebut. Nah, untuk konsep atau tema dari pentas seni tersebut seperti tugas ini bahwa temanya adalah melestarikan budaya. Nah, untuk pentas seni tersebut berisi mementaskan tari tradisional seperti Manuk Dadali. Nah, berikut ada sedikit cuplikan
anak-anak dalam mementaskan tari Manuk Dadali tersebut. Acara yang selanjutnya adalah pembagian hadiah. Nah, hadiah di sini adalah hadiah dari lomba yang memang biasanya identik dengan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang banyak dilakukan di mana saja. Nah, perlombaan ini biasanya dilakukan sekitar 1 bulan sebelumnya. Untuk di desa saya sendiri dan di RT saya sendiri biasanya dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu kategori anak-anak, remaja, dan untuk orang tua. Nah, lomba ini dapat mempererat tali persaudaraan antar sesama di desa maupun di RT kami. Kemudian juga meningkatkan rasa nasionalisme dan semangat juang seperti semangat juang para pejuang untuk kemerdekaan Indonesia. Berikut beberapa dokumentasi terkait penyerahan hadiah lomba 17 Agustus pada malam tirakatan. Kemudian ada pidato kebangsaan. Di sini ada seorang tokoh dari RT kami yang mengisi pidato kemerdekaan ini. Mungkin dapat berisi mengenai sejarah para pejuang yang sudah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, kemudian juga mengajarkan kepada adik-adik ataupun mereka yang belum mengetahui mengenai perjuangan kemerdekaan Indonesia. Setelah selesai pidato tersebut, diadakan makan bersama atau biasanya disebut dengan kondangan yang dimulai dengan doa bersama terlebih dahulu. Berikut bisa dilihat sedikit cuplikannya. Untuk acara yang terakhir adalah penutup. Nah, di sini kita membaca hamdalah bersama-sama sebagai ucapan rasa syukur atas kelancaran yang diberikan untuk acara malam tirakatan pada malam hari itu. Kemudian juga disampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang terkait atau yang sudah membantu dalam kelancaran acara malam tirakatan hari tersebut. Kemudian acara yang tidak kalah menarik yaitu napak tilas. Nah, di sini biasanya kami berkeliling mengelilingi desa di malam hari itu juga. Kemudian sambil membawa atribut seperti bendera dan menyanyikan lagu-lagu kebangsaan seperti Indonesia Raya, Garuda Pancasila, dan lain sebagainya. Di penghujung acara ada hiburan yang dapat disaksikan warga. Kami biasanya mengundang penyanyi yang bisa menerima request dari warga agar mereka juga senang setelah berkegiatan selama 1 bulan dari perlombaan maupun dari anak-anak yang latihan dan untuk ibu bapaknya yang mempersiapkan acara pada malam hari ini. Kemudian juga biasanya ada dari warga yang ikut menyumbangkan untuk menyanyi di atas panggung.
Pada kesempatan kali ini saya juga akan menyampaikan biografi singkat saya terkait perjalanan pendidikan, perjalanan karir, pengalaman behavioral, dan pengalaman RET saya. Untuk yang pertama, saya akan menceritakan terkait perjalanan pendidikan saya. Nah, sebelum saya masuk TK, saya sudah belajar secara mandiri bersama orang tua saya, seperti pengenalan angka maupun huruf. Kemudian saya masuk di TK saat usia 5 tahun, yaitu pada tahun 2008. Di TK Perwanida 5, itu terdapat di desa saya sendiri. Hal tersebut dipilih karena orang tua saya ingin saya untuk berangkat dan pulang secara mandiri. Nah, kemudian saya masuk di SD Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Tlenyeng, itu juga di desa saya, dekat sekali dengan TK saya sebelumnya. Nah, itu juga bisa saya tempuh dengan jalan kaki. Nah, di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah ini dari tahun 2009 sampai tahun 2015, yaitu 6 tahun. Banyak sekali pelajaran yang saya dapat di MI ini, yaitu pelajaran-pelajaran dasar yang juga sangat bermanfaat sampai sekarang. Kemudian saya melanjutkan sekolah saya di MTS Negeri 5 Wonogiri, yang kebetulan tepatnya juga ada di desa saya. Saya masuk pada tahun 2015 dan keluar pada tahun 2018. Di MTS ini saya mengikuti organisasi OSIS dan ekstrakurikuler pramuka. Nah, dengan organisasi dan ekstra tersebut saya dapat menambah pengalaman baru dan juga tentunya relasi. Dengan relasi tersebut, saya dapat mempermudah kegiatan saya di sekolah sampai akhirnya saya lulus pada tahun 2018. Kemudian untuk SMA, saya melanjutkan di SMA Negeri 1 Tawangsari, yang jaraknya lumayan, sekitar 30 menit jika menggunakan sepeda motor. Nah, saya masuk pada tahun 2018. Di sana saya juga mengikuti organisasi yaitu Dewan Ambalan. Di sana saya mendapatkan banyak teman, juga banyak pengalaman baru terkait kepramukaan. Kemudian saya juga mengikuti ekstrakurikuler yaitu karya ilmiah remaja. Di sana juga saya mendapatkan banyak pelajaran terkait karya ilmiah. Lalu saya lulus pada tahun 2021. Kemudian saya memutuskan untuk melanjutkan kuliah. Perjalanan masuk kuliah sendiri tidaklah mudah bagi saya karena saya harus mengikuti beberapa jalur sampai akhirnya lolos di jalur UMPTKIN. Sebelumnya saya sudah mengikuti jalur SNMPTN, SBMPTN, dan SPAN PTKIN, dan qadarullah ketiganya tidak lolos. Nah, ketika saya mengikuti UMPTKIN ini, saya juga lolos di pilihan terakhir dan menjadi jurusan saya yang sekarang, yaitu bimbingan dan konseling Islam. Walaupun di jurusan yang terakhir, tapi saya sangat bersyukur dan menikmati masa-masa perkuliahan saya ini. Selanjutnya saya akan menceritakan perjalanan karir saya. Dulu waktu mulai dari TK sampai sekitar SMP, orang tua saya membuka toko sembako. Nah, ketika saya TK, saya mulai membantu untuk melayani pelanggan, melayani pembeli. Kemudian ketika saya SD dan SMP, orang tua saya mulai menambah berjualan seperti es maupun tempura goreng seperti itu. Nah, jadi ketika saya SD SMP tersebut, saya sudah bisa membantu dalam melayani pembeli tersebut dengan membuatkan es maupun menggorengkan tempura. Kemudian waktu saya SMA, saya ikut membantu teman saya dalam berjualan online dan menawarkan melalui sosial media. Kemudian pengalaman behavioral, saya pernah mendapatkan pengalaman rewarding dari orang tua saya. Saya ingat sekali dulu ketika kelas 3 SD, saya dijanjikan untuk dibelikan tempat pensil yang dulu mungkin banyak diinginkan oleh teman-teman saya juga. Nah, di sini saya akan diberikan
tempat pensil tersebut jika saya berhasil untuk puasa Ramadan 30 hari full. Untuk punishment sendiri selama ini biasanya hanya dilakukan secara verbal, yaitu dengan dimarahi ataupun diberitahu dengan tegas. Namun hal tersebut juga sudah membuat saya takut dan tidak mengulangi hal atau kesalahan yang sama. Kemudian untuk pengalaman RIT saya pernah mengalami kejadian ketika mau masuk kampus tapi ketolak beberapa univ dan salah satunya adalah univ impian saya. Tetapi saya meyakini secara rasional bahwasannya itu memang bukan takdir untuk saya. Pasti Allah memiliki jalan lain yang terbaik untuk saya. Nah, kemudian akhirnya saat ini saya merasa bahwa hal tersebut memanglah takdir terbaik dari Allah. Saya mendapatkan teman-teman yang baik dan saya merasa juga kuliah ini terasa dengan cepat dengan adanya teman-teman yang baik tersebut. Pengalaman yang selanjutnya juga pernah saya dapatkan ketika saya duduk di bangku MTS. Dulu peringkat saya pernah turun secara drastis. Kemudian saya juga sedih dan menangis. Tapi ketika saya sampai di rumah, saya berbicara dengan ibu saya, kemudian beliau tenangkan saya. Akhirnya saya dapat berpikir secara rasional bahwa hal ini sudah terjadi dan menjadi semangat baru ke depannya untuk belajar lagi. Akhirnya pada semester ke depannya saya bisa lebih tenang dan saya bisa lebih belajar lagi, kemudian mendapatkan peringkat yang sesuai dengan yang saya inginkan. Hidup adalah perjalanan, bukan tujuan. Nikmatilah langkah dan proses, karena kebahagiaan berada dalam perjalanan itu sendiri, bukan hanya di akhir.